Shalom teman-teman semua, selamat malam. Malam hari ini kita kembali akan bersekutu bersama di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini. Mari teman-teman, di awal ibadah kita untuk mengawali persekutuan kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk menenangkan hati kita sejenak. Mari kita ambil posisi duduk yang nyaman. Mari kita rilekskan pikiran kita dan kita menenangkan diri kita pada saat ini ketika kita akan beribadah. Rekan-rekan sekalian, setelah kita melewati sepanjang minggu ini atau juga sepanjang hari ini yang mungkin melelahkan bagi setiap kita, mari saat ini kita datang untuk mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan memohon kiranya hadiratnya boleh sekali lagi mengisi jiwa kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Pada saat malam hari ini kita beribadah, kita boleh sekali lagi diteguhkan dan dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersama datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, diri kami, seluruh hidup kami di hadapan-Mu, untuk datang menyembah-Mu lewat pujian kami, dan juga kami rindu untuk diajar, dibentuk, dan dihibur lewat firman-Mu yang akan kami bersama renungkan pada malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, di sepanjang perjalanan hidup kita terus rindu untuk bisa mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi dari apapun. Namun teman-teman, itu perjalanan yang tidak mudah, dan kita terus memerlukan pertolongan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu teman-teman, mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, Tetap Setia. Mari kita sungguh membuka hati kita, diri kita kepada firman Tuhan untuk kembali menyelidiki seluruh hidup kita dan menolong kita untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang tetap setia sampai akhir.
setia. Mari teman-teman, sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, ketika kami saat ini mau membaca firman-Mu dan juga merenungkannya. Kau juga yang pimpin hamba-Mu yang berkata-kata ini, sehingga ketika firman disampaikan, sungguh apa yang Kau rindukan boleh tersampaikan dan boleh kami terima. Dan kami boleh bersama gumulkan untuk boleh terus kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi teman-teman, selamat malam. Malam hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu money can't buy happiness. Ya, teman-teman, ini adalah satu kutipan yang klasik sekali dan mungkin sering kali kita dengar, bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan saya rasa banyak dari kita yang bisa dengan mudah setuju ya dengan perkataan ini. Tetapi teman-teman, pertanyaan sesungguhnya adalah, sungguhkah kita mengamini perkataan ini? Artinya teman-teman, bukan hanya di mulut tetapi di dalam kenyataan sehari-hari kita bisa tetap bahagia di dalam berbagai situasi kondisi finansial di dalam hidup kita. Benarkah kita mengamini bahwa kita bisa bahagia di tengah berbagai kondisi finansial dalam hidup kita, baik atau buruk? Teman-teman, saya rasa sulit bukan untuk setiap kita, apalagi kalau ada di antara kita adalah orang yang mungkin punya tanggungan hidup bukan hanya diri sendiri. Atau mungkin kita adalah orang yang masih memiliki cita-cita yang besar, atau kita masih memiliki cita-cita yang banyak untuk ingin kita wujudkan. Maka teman-teman, bagi setiap kita orang-orang muda, saya rasa sangat wajar kalau kita menemukan sulit memang untuk bisa merasa tetap bahagia di dalam kondisi ekonomi yang mungkin sulit bagi setiap kita. Namun teman-teman, ketika saya merancangkan tema ini, menariknya adalah teman-teman, beberapa waktu terakhir ini saya melihat ada beberapa iklan yang membuat saya tergelitik teman-teman. Saya yakin teman-teman banyak dari kita ingin punya tidur yang nyenyak. Ya, dan tidur yang nyenyak itu identik dengan bahagia, bukan? Ya, karena saya pribadi juga sering mengalami susah tidur ketika saya merasa resah. Ya, saya mengalami susah tidur ketika saya sedang sakit. Dan itu artinya tidak bahagia, teman-teman. Maka kemudian beberapa waktu lalu saya melihat ada iklan di internet, yaitu iklan dari selimut, teman-teman. Sebuah selimut dari satu brand tertentu yang mengklaim bahwa dengan menggunakan selimut ini bisa meningkatkan kualitas tidur kita dengan drastis. Dan dilengkapi dengan testimoni bahwa banyak orang-orang yang sudah mencoba selimut yang didesain dengan teknologi khusus sehingga selimut ini punya bobot yang ideal untuk membuat seseorang mudah terlelap dan punya kualitas tidur yang tinggi. Tapi kemudian saya ya karena sering beberapa kali mengalami susah tidur, maka saya coba membuka dong iklan itu, dan betapa terkejutnya saya melihat produk ini dijual di Indonesia seharga 2,3 juta per selimutnya. Dan untuk cover dari selimutnya sendiri, baru covernya doang, bukan selimutnya, jadi hanya sarungnya doang, itu dijual 1,1 juta rupiah. Lalu kemudian tidak lama, beberapa minggu kemudian saya melihat iklan lagi yang serupa gitu ya. Saya tidak tahu algoritma internet itu membaca kebutuhan saya, mungkin begitu ya. Jadi mereka memberikan iklan yang lain, yaitu tentang sebuah produk sarung bantal. Sarung bantal yang punya klaim juga bahwa sarung bantal ini dapat meningkatkan kualitas tidur dan membuat Anda lebih bahagia. Selimut ini sarung bantal doang gitu, dibuat dari sutra mulberry gitu, dan ini dijual di Australia. Dan kemudian ketika saya buka websitenya, betapa terkejutnya saya teman-teman ketika saya mengkonversi harga dari sarung bantal itu doang, satu piece itu harganya bisa senilai di atas 1 juta rupiah. Maka dari situ teman-teman, kemudian saya semakin tergelitik gitu ketika saya memikirkan, saya sudah merancangkan tema ini, kemudian saya memikirkan apakah ternyata benar dengan kita punya uang kita bisa punya semuanya itu.
tidur yang nyenyak, hidup yang bahagia. Sebab kita melihat di dunia ini banyak hal kita perlu uang. Ya, bahkan seperti yang saya bilang tadi, untuk punya tidur yang nyenyak sekalipun ada harga yang mahal ternyata yang harus dibayar. Kemudian teman-teman, dengan pertanyaan atau mungkin tidak perlu berpikir yang jauh-jauh teman-teman soal pikir punya tidur yang nyenyak, punya hidup yang bahagia, punya harta yang banyak. Teman-teman, kalau diajukan pertanyaan yang sederhana, siapa sih yang tidak senang kalau dapat uang? Betul ya? Ya, kita dapat uang 100.000, 200.000, wah itu sudah sangat bagus ya. Kalau kita ikutan kuis, giveaway gitu, terus kita dapat voucher pulsa 100.000, dapat saldo OVO gitu 50.000 atau berapa sekian jumlah uang, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan kita, bukan? Maka teman-teman, maka sungguhkah uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan? Sungguhkah kita tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam uang? Mari saat ini maka saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan teman-teman dari Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 9 sampai 19. Kalau di Alkitab versi bahasa Inggris itu dimulai dari ayat 10 sampai 20. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia itu di ayat 9 sampai 19. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya satupun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungannya orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, sebab Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Rekan-rekan sekalian, pembacaan firman Tuhan kita sampai di sini. Nah teman-teman, bagian yang sudah kita baca tadi dari Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini teman-teman kemungkinan besar ditulis oleh Salomo. Salomo adalah seorang raja yang terus diingat sebagai raja Israel yang paling kaya. Teman-teman, dia memiliki istana yang megah. Di dalam pemerintahan Salomo, Israel mencapai kemakmuran tertinggi, dan kemudian mereka memiliki tentara dan berbagai fasilitas serta properti kerajaan yang begitu megah. Dan di masa kerajaan Salomo, bait Allah yang begitu megah juga dibangun. Dan Salomo secara pribadi, ia juga mempunyai 700 istri dan 300 gundik yang menjadi miliknya, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau kita melihat zaman sekarang begitu banyak miliarder dan orang kaya di dunia, ketika mereka menikmati kekayaan, kemudian akhirnya mereka merasa senang, ya, kemudian berusaha menginspirasi banyak orang. Ya, kita sering melihat mungkin di mana-mana banyak orang kaya dan sukses itu membagikan tips untuk menjadi kaya, ya, atau mereka mengadakan seminar-seminar tentang caranya untuk menjadi sukses seperti dirinya. Namun teman-teman, sesuatu yang menarik adalah tidak demikian dengan Salomo.
ketika Salomo menjadi orang yang begitu kaya, diberkati Tuhan oleh berkat materi, kalau kita melihat dari perkataannya dalam pengkhotbah yang tadi kita baca, dengan jelas menunjukkan bahwa dia memang tidak menolak kekayaan, tetapi ia juga tidak memandang berharga kekayaannya itu. Mengapa teman-teman Salomo tidak memandang berharga tentang kekayaannya yang begitu besar itu, teman-teman? Sebab seperti tema kita hari ini, uang ternyata tidak memberikan kita segala-galanya. Dan memang bukan segala-galanya. Dengan kata kesia-siaan, teman-teman, pengkhotbah berulang kali menjelaskan berbagai hal di dalam hidup ini adalah kesia-siaan, termasuk harta benda yang bisa kita miliki. Teman-teman, mengapa pengkhotbah bisa berkata demikian, bahwa harta tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa sukacita, dan itu hanyalah kesia-siaan belaka? Maka teman-teman, ada 3 hal yang mau saya jabarkan pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, yang pertama, kalau kita melihat ayat yang ke-9, dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa ada keserakahan manusia. Dan keserakahan manusia itu tidak akan pernah membawa kepuasan. Ini hal pertama, teman-teman, yang perlu kita sadari. Teman-teman, berapa kali dalam hidup kita mungkin berkata, kali ini saya mau berhemat, saya mau nabung, ini terakhir kalinya saya belanja ini itu. Namun setelah beli, setelah belanja, ada yang baru, kita merasa tidak puas. Teman-teman, jiwa kalau kita bisa bilang serakah atau kompetitif, ini pada dasarnya ada di dalam diri kita semua. Hanya saja beda manifestasinya. Ada orang yang gonta-ganti HP, ada yang baru selalu pengen yang baru. Ada yang gonta-ganti mungkin PC atau laptop. Ada yang beli-beli tas atau item fashion lainnya. Alasannya apa? Ya mungkin biar makin update gitu ya. Biar kameranya lebih bagus, biar terlihat lebih keren saja. Biar karena spesifikasinya lebih bagus, supaya bisa bersaing dengan orang lain. Supaya karena warnanya lebih bagus, dan lain sebagainya. Padahal mungkin belum rusak barang itu. Padahal mungkin yang sudah dimiliki itu udah keren gitu, udah top quality. Tapi orang masih bisa merasa kurang dan tidak puas. Teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi, saya punya kebiasaan ini termanifestasi di dalam dunia game. Ya, saya ini adalah orang yang cenderung mudah top up di dalam game. Ya, mudah keluar uang ketika bermain game. Karena kalau saya pribadi, saya ingin keren dan ingin jadi pemain yang dewa gitu ya. Kan item di dalam game yang berbayar itu antara bisa bikin progres kita makin cepat, atau bisa bikin kita makin keren, atau memang punya status atau efek yang lebih bagus. Dan jelas saya nggak mau kalah gitu ya. Dan sering dulu saya tuh bilang, aduh boros ya, kayaknya gue stop deh ya, udah deh ini terakhir gitu. Kemudian gamenya update gitu ya, keluar patch baru gitu ya, keluar arena baru lah, dan kemudian ada item baru yang bisa dibeli. Kemudian saya bilang, wah sabi nih gitu ya, masih kebeli juga gitu, nggak salah deh ya, gue coba deh gitu, supaya nggak kalah sama orang. Teman-teman, sampai lama-lama kemudian saya menyadari, kalau ini diterusin, nggak akan ada habisnya. Keserakahan saya, rasa ingin menang saya, rasa ingin dipandang hebat, keinginan untuk selalu ada di atas. Berapa banyak uang yang saya perlu untuk saya bisa merasa cukup, untuk bisa memuaskan perasaan itu. Maka kemudian saya menemukan jawabannya, nggak akan pernah cukup uang itu kalau untuk bisa memuaskan keserakahan. Maka teman-teman, puji Tuhan, dalam beberapa bulan lalu saya memutuskan, saya berkomitmen untuk sejak saat itu saya tidak lagi top up di dalam game. Saya tidak lagi berpikir untuk menjadi pemain hebat. Saya tidak lagi berpikir untuk menjadi pemain yang selalu menang. Teman-teman, dari yang sebulan saya bisa beberapa kali top up untuk game. Saya sampai sekarang, puji Tuhan, sudah sekian bulan saya
sama sekali tidak spend sepeser pun di dalam game-game yang saya mainkan. Memang progres permainan saya merosot habis. Saya tidak lagi punya prestis sebagai pemain hebat di dalam game-game yang saya mainkan. Saya cuma jadi pemain biasa. Karena banyak orang-orang lain yang punya uang cukup banyak untuk bisa terus top up. Tapi teman-teman, itulah harga yang mungkin perlu kita bayar. Melawan ego, pride, rasa bangga kita ketika kita melawan keserakahan itu. Sebab teman-teman, sampai kapanpun keserakahan itu tidak akan pernah ada habisnya untuk kita puaskan. Itu hal yang pertama, teman-teman. Kemudian teman-teman, di hal yang kedua saya mengajak kita melihat ayat yang ke-10 dan 11, teman-teman. Ayat yang ke-10 dan ke-11 ini menunjukkan dengan jelas satu pernyataan bahwa dengan harta yang bertambah juga ada tanggung jawab yang bertambah. Teman-teman, mungkin tentang hal ini selama pandemi ini saya jadi menyadari bahwa banyak orang yang juga mengalami kesulitan ekonomi. Ya, saya pribadi sempat berpikir gitu ya, wah enaknya jadi orang kaya di masa seperti ini, gitu ya, tabungan banyak dan lain sebagainya gitu. Tapi teman-teman, pada kenyataannya mungkin ini tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Di balik kekayaannya, di balik kekayaan mungkin para konglomerat besar, ada usaha yang ia jalankan dengan karyawan yang harus terus dibayar, maintenance peralatan yang perlu dana, biaya bulanan yang juga terus ditagih, pajak perusahaan yang juga tidak kalah besar, belum lagi pajak-pajak dari properti pribadi yang makin mahal ya makin besar juga pajaknya, bukan? Dan lain sebagainya, teman-teman. Belum lagi berbicara soal kepercayaan dalam relasi perusahaan dan lain sebagainya, teman-teman. Maka teman-teman saya menemukan bahwa ternyata nggak enak-enak banget juga sih gitu, punya harta yang semakin banyak. Teman-teman, mungkin mereka punya kasur yang nyaman dan kantor pribadi untuk mereka bisa duduk dan memikirkan semua masalah pribadinya dan menangis di sana. Tapi teman-teman, dengan adanya kamar pribadi, mungkin kamar mandi yang luas, kolam renang, atau mungkin gym pribadi dan lain sebagainya itu juga tidak menjadi solusi dari masalahnya, bukan? Itu mungkin memberikan kenyamanan bagi fisiknya. Tapi bukankah dalam jiwa dan pikirannya dia tetap tersiksa? Teman-teman, satu perkataan klasik juga, yaitu with greater power comes greater responsibility. Ya, dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Sehingga teman-teman, kekayaan itu bukan berbicara soal kita punya sesuatu untuk dihabiskan, teman-teman. Bukan cuma berbicara kita punya uang untuk kita konsumsi, tetapi itu berbicara tentang kepercayaan dari Allah yang perlu kita pertanggungjawabkan, teman-teman. Di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, teman-teman. Lalu kemudian teman-teman, hal yang ketiga, mari kita bersama kembali lihat ayat 13-15. Ayat 13-15 berkata tentang bahwa harta di dunia ini hanya bertahan di dunia. Teman-teman, maka hal yang ketiga ini jelas kita tahu bahwa harta ini hanya membawa pada kebahagiaan di dunia. Ya, teman-teman, pengkhotbah menuliskan bahwa harta dapat habis karena kemalangan. Bisa itu sakit penyakit, bencana alam, atau tindakan kriminal, atau lain sebagainya. Teman-teman, dengan mudah harta di dunia itu bisa lenyap. Teman-teman, Yesus di dalam Matius 6 ayat 19 juga pernah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Rekan-rekan sekalian, harta di bumi itu begitu rentan dan sementara. Usianya di bumi saja sementara, teman-teman. Apalagi di hadapan kekekalan. Tidak ada nilainya, teman-teman. Harta di bumi ini di hadapan kekekalan. Itulah kemudian teman-teman yang pengkhotbah lanjutkan dengan mengatakan bahwa kita akan kembali ke bumi sebagaimana kita datang ke bumi. Tidak membawa apa-apa. Bahkan sesungguhnya tubuh jasmani kita pun sebenarnya tidak kita bawa, teman-teman. Hanya roh kita yang akan pergi kepada kekekalan dan menghadapi penghakiman. Antara menerima hidup yang kekal atau hukuman kekal. Dan
kalau kita menerima hidup yang kekal, maka kita akan memperoleh harta di sorga dan memiliki harta yang kekal. Namun harta di sorga itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan harta yang kita kumpulkan di dunia. Besar kecilnya harta di dunia itu sama sekali tidak mempengaruhi besarnya atau berharganya, tidak sebanding dengan apa yang ada di sorga itu. Teman-teman, itulah 3 alasan mengapa pengkhotbah mengatakan bahwa harta di dunia, mau berapapun banyaknya, itu hanyalah kesia-siaan. Sebab manusia memiliki keserakahan di dalam hatinya, sebab di dalam harta yang banyak juga ada tanggung jawab yang banyak, dan juga harta itu hanya sementara di dunia ini. Lalu teman-teman, kalau uang bukan sumber kebahagiaan, maka dari mana sumber kebahagiaan itu? Teman-teman, satu penutup yang indah dari pengkhotbah di ayat yang ke-17 sampai 18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Rekan-rekan sekalian, sesuatu yang menarik dari ayat 17 dan 18 ini adalah di ayat 17 pengkhotbah sedang berbicara tentang orang yang harus berjerih payah untuk hidupnya, alias orang yang memang tidak punya harta. Dan yang kedua di ayat 18 berbicara tentang orang yang kaya raya, yang bisa menikmati hartanya. Namun teman-teman, di dalam kedua ayat ini, baik untuk orang kaya maupun orang miskin, masing-masing menyebutkan frase jerih payah. Teman-teman, ini menunjukkan sekali lagi bahwa di dalam hidup manapun teman-teman, jerih payah itu harus dialami, teman-teman. Meski beda bentuknya, orang yang kaya ataupun miskin, mereka yang punya banyak uang ataupun sedikit harta, sama-sama mengalami jerih payah dalam hidupnya. Namun teman-teman, di dalam 2 ayat tersebut juga sama-sama memiliki kata bahagia dan kata karunia Allah. Kata bahagia dan karunia Allah. Artinya teman-teman, dalam hidup setiap manusia, bagaimanapun keadaannya saat karunia Allah hadir di dalam hidupnya, maka di saat itulah kebahagiaan juga hadir. Teman-teman, nikmatilah setiap proses dalam hidupmu sebagai karunia dari Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mendengar apa yang dikatakan pengkhotbah, 1, kunci menjadi bahagia memang bukan dengan menjadi kaya. Ya, kunci menjadi bahagia itu bukan dengan menjadi kaya. Sebab menjadi kaya tetap memiliki jerih payah dan kesusahannya sendiri. Ya, dan kita sudah panjang lebar tadi membahasnya. Tetapi juga teman-teman, pengkhotbah tidak berkata kita semua harus menjadi miskin. Karena menjadi miskin itu juga bukan kunci kebahagiaan. Ya, nggak gitu juga cara kerjanya gitu ya. Sehingga kemudian habis ini kita jadi berkesimpulan, saya mau malas kerja saja, biar saya miskin dan saya bahagia. Teman-teman, nggak gitu formulanya begitu ya. Orang miskin juga karena orang miskin juga tidak lepas dari jerih payah dan kesusahan, sama seperti orang kaya, gitu ya. Namun teman-teman, kunci kebahagiaan itu akhirnya terletak pada karunia Allah. Bukan pada kondisi kaya atau miskin. Teman-teman, di dalam kondisi punya jerih payah atau tidak. Sebab setiap orang pasti mengalami jerih payah. Namun bagaimana orang bisa mengalami bahagia? Yaitu dengan mengalami karunia Allah. Kita melihat hidup dan segala yang kita miliki sebagai karunia Allah, teman-teman. Segala dalam hidup kita, nafas kita, uang kita, pakaian kita, pekerjaan kita, kendaraan kita, koleksi kita, atau apapun itu, teman-teman. Kalau kita memandang itu sebagai apa yang Allah karuniakan, sebagai apa yang Allah izinkan dan Ia titipkan untuk kita nikmati,
maka niscaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Maka teman-teman, nikmatilah semua yang Allah karuniakan dalam hidupmu, besar atau kecilnya. Jika engkau dikaruniakan banyak, jangan resah menjaga seakan kalau hilang atau berkurang engkau akan kehilangan segalanya. Namun jika engkau dikaruniakan sedikit, jangan juga muram dan bersedih dan merasa memiliki hidup yang sial dan tidak berharga. Rekan-rekan sekalian, mungkin orang sering berkata, kunci untuk bersyukur adalah jangan lihat apa yang tidak kamu punya. Ya, mungkin kita sering mendengar itu. Jangan lihat apa yang tidak kamu punya. Coba lihat, hitung apa yang kamu punya. Namun saya rasa teman-teman itu tidak selalu mudah untuk dilakukan, bukan? Apalagi kalau sudah berbicara dengan apa yang kita sangat inginkan. Ya, kalau kita sudah melihat apa yang kita sangat inginkan dan kita tidak bisa punya, bukankah itu akan membawa kita pada frustrasi dan sangat sulit untuk bisa berkata, nggak apa-apa saya nggak punya. Atau mungkin pada akhirnya itu hanya akan menjadi sikap menghibur diri yang hampa. Ah ya, aku masih punya ini deh, nggak apa-apa. Meskipun tidak sepenuhnya salah teman-teman. Namun teman-teman, saya sering membayangkan kalau sampai kita berada pada kondisi kita benar-benar tidak punya apa-apa, kemudian kita disuruh berkata, coba lihat apa yang masih kamu punya. Dengan kondisi kita tidak punya lagi apa-apa, maka bagaimana kita bisa tetap bertahan dan menghibur diri? Mungkin kalau kita bayangkan kita ada di posisi mungkin Ayub, ya, kehilangan keluarga, sahabat, istri, kesehatan sendiri, sudah tidak muda lagi, dan sudah ada di penghujung maut, benar-benar tidak punya apa-apa, bukan? Dan kalau kita masih pakai sekedar formula, lihat apa yang kamu masih punya, gitu. Tentu itu satu hal yang baik. Tetapi saya menemukan bahwa mungkin itu menjadi perjalanan yang semakin tidak mudah bagi setiap kita ketika kita sungguh-sungguh benar-benar tidak bisa melihat apa yang kita punya lagi. Dari mana engkau bisa menemukan kebahagiaanmu? Maka teman-teman, seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi, jangan taruh kebahagiaanmu pada apa yang ada di dunia ini. Jangan taruh kebahagiaanmu pada apa yang ada di dunia ini. Tetapi pandanglah kepada karunia Allah. Teman-teman, kita masih bisa terus melihat karunia Allah di dalam hidup kita. Itu bukan berbicara soal hal yang bersifat materi saja, teman-teman. Itu bukan cuma berbicara soal hal yang bisa kita lihat, raba, atau rasakan, teman-teman. Itu berbicara tentang sesuatu yang memang jauh dari pandangan kita, namun Tuhan telah berikan kepada hati setiap kita dan bisa kita rasakan ketika Allah menganugerahkannya dalam hidup kita. Sebab teman-teman, kasih karunia Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Dan teman-teman, itu akan terus kita lihat setiap hari. Dapat kita terus rasakan bahkan ketika kita seakan tidak punya apa-apa lagi. Kita bisa tetap terus melihat karunia Allah ada dalam hidup kita ketika semuanya pergi sekalipun. Ketika hidup kita terasa hampa, kosong, ketika kita melihat karunia Allah, maka kita akan terus menemukan harapan dalam hidup kita. Teman-teman, saya yakin tidak mudah bagi setiap kita untuk bisa berkata bahwa saya mau meletakkan pandangan saya hanya pada karunia Allah. Sebab di tengah gemerlap dunia ini, dan daya tarik kemewahannya yang begitu kuat, kita sangat mudah untuk kembali tergoda untuk melihat apa yang bisa kita miliki. Sangat mudah iblis memakai hal-hal material kita untuk merenggut kebahagiaan dari hati kita. Sangat mudah bagi setiap kita untuk kehilangan kebahagiaan itu karena uang. Dan ketika kita harus bergantung hanya kepada Allah, ketika kita harus menyandarkan hidup kita hanya pada karunia Allah, itu terasa mungkin seperti penderitaan di dalam hidup kita. Bahkan ketika hidup kita sungguh-sungguh menderita, harus kehilangan banyak hal, namun kita diminta untuk terus bersyukur dan bersandar pada Allah. Mungkin itu terasa begitu berat. Namun mari saat ini kita datang dan memohon pertolongan dari Tuhan.
Di hadapan Tuhan sumber kekuatan itu. Di hadapan Tuhan sumber karunia itu. Segala berkat di dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya. Saat ini teman-teman, saya ajak kita sambil merenungkan dan ikut menyanyikan satu pujian yang berjudul Murnikanku. Mari teman-teman sekalian, dengan kesungguhan hati dan segala kerendahan hati kita naikkan bait demi bait pujian ini. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari saat ini teman-teman, dengan segala diri kita nyatakan diri kita bahwa sungguh kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk memurnikan hati setiap kita. Tanpa pertolongan-Nya kita tidak bisa. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, murnikanlah hati setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, kerinduan kami, sehingga kami tidak lagi terpikat oleh segala gemerlap dunia ini dan segala apapun yang iblis pakai untuk merenggut kebahagiaan sejati yang telah Engkau taruh dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami, sehingga kami boleh terus mengarahkan mata kami kepada kasih karunia-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus bisa merasakan kasih karunia itu, damai, sejahtera, dan kebahagiaan sejati yang Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini
untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, untuk kami boleh kembali tahu kemana kami harus berjalan dan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami ini. Amin. Teman-teman, sampai di sini persekutuan pemuda kita. Sebelum mengakhiri, ada 2 pengumuman teman-teman. Pertama, untuk besok teman-teman kita akan merayakan HUT gereja kita yang ke-14 teman-teman. Jadi jangan lewatkan untuk mengikuti ibadah spesial ini teman-teman dalam rangka HUT gereja kita yang ke-14. Dan juga teman-teman jangan lupa ada event untuk post foto dan ucapan HUT untuk gereja kita di Instagram dan juga di Facebook. Teman-teman bisa cek Instagram dan Facebook official dari GKY Medan. Dan teman-teman yang kedua, jangan lupa minggu depan kita juga akan kembali bersama-sama bersekutu di dalam Zoom teman-teman. Ya, kita akan bersama-sama, bukan sekadar kangen-kangenan teman-teman, tetapi ini adalah persekutuan di mana kita boleh saling berbagi, saling menguatkan dan juga bersama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan. Jadi yuk teman-teman, saya ajak kita semua untuk sama-sama kembali kita bersekutu minggu depan di dalam Zoom bersama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini persekutuan kita. Sampai jumpa di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu teduh.